Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di dalam bulan Dzulhijjah ada amalan yang luar biasa, yaitu berkurban. Berkurban ini disebutkan di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW, sholatlah untuk Tuhanmu, yakni salat Id. Kemudian dilanjutkan dengan wanhar, berkorban. Istilah di dalam fikih, istilah kurban ini biasa disebut udhiyah. Udhiyah atau ibadah kurban. Sehingga dikutip dari kitab Fathul Wahhab atau Hasyiyah Al-Jamal ala Syarhil Manhaj juz 4 halaman 250. Di situ definisi daripada udhiyah atau berkurban, wa hiya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumi 'idin nahri ila akhir ayyami tasyrik. Udhiyah itu atau berkorban itu hewan yang disembelih dari binatang ternak, baik itu kambing, sapi, unta, yang mana tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari Idul Kurban atau 10 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik, sampai tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Sehingga ketika menyembelih di luar hari tersebut, maka tidak dihitung kurban, karena masa berkorban yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian ada istilah kurban. Al-kurbanu sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Khuwaitiyah juz 5 halaman 74, ada definisi daripada al-kurban. Al-kurbanu ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbih sawa'un akana minadz-dzabaihi am min ghairiha. Yang dinamakan kurban segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan berkurban atau tidak. Cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak bermacam-macam. Ada ibadah dengan jasad badaniyah, di sholat. Ada ibadah dengan harta seperti mana zakat. Ada juga model ibadah yang harus pergi ke Mekah Al-Munawwarah, Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, itu dengan istilah haji. Kemudian ada juga ibadah kepada Allah dengan cara sedekah hewan kurban atau daging, yaitu dinamakan ibadah kurban. Kurban ini atau berkurban ini di dalam Al-Quran ada cerita, juga disebutkan tentang kurban ini. Cerita yang pertama dialami oleh putra Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu pertama Qabil dan Habil, di mana Qabil lahir dengan seorang putri kembar, kemudian Habil juga lahir dengan seorang putri, jadi kembar-kembar begitu, berdua. Lah, waktu itu disyariatkan Qabil ini harus menikah dengan saudaranya Habil. Habil harus menikah dengan saudaranya Qabil. Jadi seling. Karena yang dinamakan karena saudara daripada Qabil itu bernama Iklimah yang cantik luar biasa, dan saudara daripada Habil yang bernama Labuda itu biasa saja. Ketika ditetapkannya syariat untuk silang dalam pernikahan, maka Qabil tidak terima.
karena cemburu lebih cantik saudaranya daripada saudaranya Habil. Sehingga dalam konflik tersebut disyaratkan untuk berkorban. Barang siapa diterima korbannya, maka disitulah yang berhak mempersunting Iklimah, putri yang cantik itu. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, watlu alaihim naba'a ibnai Adamil haqq idh qarraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Surat Al-Maidah ayat 27. Qabil berkata pada Habil, la aqtulannak, tak bunuh kamu. Kemudian kata Habil, sebenarnya Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa. Qabil di situ sebagai petani, sedangkan Habil sebagai peternak. Sehingga Qabil mengambil hasil daripada pertaniannya, buah-buahan, dan Habil memilih hewan ternak yang besar, yang bagus dan sehat, dan yang diterima adalah korbannya Habil. Dari sini kita bisa ambil hikmah ketika kita berkorban untuk memilih sesuatu yang paling bagus, yang paling baik, yang tidak ada cacatnya. Qabil tidak terima karena barang yang disuguhkan, yang dibuat korban adalah hasil pertanian yang tidak layak untuk dimakan. Jadi sekedarnya, tidak ikhlas, tidak tulus. Sedangkan Habil ikhlas dan tulus dan memilih hewan yang bagus, yang paling baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmahnya ketika untuk beribadah kita harus ikhlas dan tulus dan memilih yang terbaik. Kemudian yang kedua, cerita kurban dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintah oleh Allah untuk berkorban anaknya, sebagaimana diceritakan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 106. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak atau Nabi Ismail bersama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku disuruh untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian anak itu menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diberikan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sini berkorban atau syariat berkorban sudah ada sebelumnya lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga contoh ibadah kurban ini sudah ada sebelum disyariatkannya oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW.